Nah, ini teman-teman sharing sedikit mengenai ISO 14001 2015. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa versi ini adalah versi yang terbaru ya. Karena versi yang terdahulu yaitu ISO 14001 versi 2004 itu pernah dipublikasikan ya teman-teman ya. Pada pertengahan 2015 tepatnya di bulan September sertifikasi lembaga ISO atau lembaga International Standard Organization for Standardization mengeluarkan standar ISO 14001 versi 2015. Di mana lembaga tertinggi akreditasi internasional yang bernama IAF, International Accreditation Forum, memberikan periode transisi untuk sertifikasi bagi organisasi dan perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki ISO 14001 versi yang lama yaitu 2004 ya, itu 3 tahun teman-teman. Jadi proses untuk migrasi ya teman-teman atau merubah versi revisinya ya dari ISO yang lama menjadi ISO yang baru itu diberikan waktu 3 tahun. Nah, jadi teman-teman yang masih menggunakan ISO 14001 versi 2004 karena sekarang sudah 2020 ya teman-teman, itu dianggap sudah tidak berlaku lagi ya. Oke. Jadi saya tidak akan membahas secara detail apa saja perubahannya karena bisa jadi peserta kita hari ini ada yang betul-betul baru ya mempelajari apa sih itu ISO 14001. Jadi saya langsung saja masuk kepada persyaratan-persyaratan ya. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau teman-teman buka aplikasinya Mediatama yaitu Mikrako ya, teman-teman mungkin bisa jadi mendapatkan ada standar ISO 14000 ya. Kalau teman-teman baca isi dari ISO 14000 adalah persyaratan atau kita suka bilang minimum requirement. Jadi ketika suatu perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi ISO 14001 versi 2015, tentu saja mereka harus memenuhi sekian banyak persyaratan-persyaratan yang minimal, begitu ya teman-teman ya. Karena sharingnya 14.000 itu banyak. Ada 14.001 itu adalah minimum requirement. Nanti teman-teman akan menemukan lagi 14.004 ya untuk upgradingnya 14.001 dan sebagainya. Oke. Klausul 1, 2, dan 3 kalau teman-teman baca standar itu isinya mengenai term and definition, ya istilah dan definisi, lalu mengenai ruang lingkup, ya kata pembukaan dan sebagainya. Jadi yang dianggap sebagai persyaratan itu bukan klausul 1, 2, 3, tapi persyaratan ada di klausul 4 sampai klausul 10. Ya, semoga teman-teman menyaksikan materi saya kemarin yang saat ISO 9001 di situ kita bahas mengenai apa sih Annex SL ya teman-teman, apa sih struktur tingkat tinggi. Jadi ISO 14000 juga mengadopsi yang namanya struktur tingkat tinggi. Jika teman-teman bandingkan dengan 9001, teman-teman bandingkan dengan ISO 45001, teman-teman akan menemukan kesamaan, yaitu klausulnya atau jumlah pasalnya itu sama-sama 10 pasal, ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, sama judul-judul pasal intinya, ya, atau klausul intinya. Saya suka membedakan pasal dengan klausul. Jadi kalau di ISO, saya suka sebutnya klausul ya teman-teman. Kalau di SMK 3 PP 50 yang Pak Denny jagoannya itu, biasanya saya suka sebutnya adalah pasal. Ya, jadi biar kita nggak ketukar-tukar ya teman-teman. Oke, klausul 4 tentang konteks organisasi. Sebenarnya kita disuruh apa sih teman-teman? Nah di sini ternyata kita disuruh menentukan isu yang relevan bagi perusahaan kita. Sebagai contoh misalnya isu terkait dengan isu eksternal dan isu internal ya teman-teman. Saya ambil contoh misalnya isu terkait dengan kenaikan harga baja. Oke, apakah perusahaan saya yang oil and gas berdampak? Ternyata tidak ya teman-teman. Tapi ketika isunya mengenai kurs rupiah yang melemah terhadap dolar, bisa jadi perusahaan saya berdampak. Begitu ya. Nah, yang namanya dampak itu bisa positif, bisa negatif. Ya, itu dari sisi isu eksternal. Dari sisi isu internal adalah kita melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan kita. Misalnya sebagai contoh, di dalam ISO 14000 tentu saja tujuannya berbeda dengan ISO 9001 ya teman-teman.
Kalau ISO 9001 tujuannya adalah yang pertama adalah menghasilkan produk yang bermutu ya. Kalau bermutu artinya oke, sesuai standar ya, kepuasan pelanggan. Kalau di 14.000 tujuannya kita menerapkan sistem manajemen lingkungan adalah agar tidak ada pencemaran. Kemudian yang kedua adalah agar kita melindungi lingkungan ya. Dan kita patuh sama regulasi ya. Saya ambil contoh misalnya isu internal. Oke. Kira-kira apa ya kelemahan di perusahaan kita sampai 3 tahun berjalan menerapkan ISO 14001 kok teman-teman masih saja nggak bisa memilah sampah ya. Padahal tempat sampah kita sudah 3 warna loh, ada merah, kuning, hijau ya, kayak lampu merah, kayak lampu stopan gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap aja kalau ada auditor datang buka tempat sampah warna merah, di dalamnya ada aja gitu ya, yang diisi sama teman-teman plastik, ya, kertas bekas dan sebagainya, gitu ya. Apa sih yang menyebabkan? Apakah awareness karyawan kita kurang? Nah, jadi awareness karyawan terkait dengan pemilahan sampah yang kurang itu adalah isu internal teman-teman, gitu ya. Jadi metode memahami klausul 41 ini semua ISO sama teman-teman. Hanya yang berbeda adalah dampaknya bagi sistem manajemen kita. Dampaknya ISO 9001 ke mutu produk. Dampaknya ISO 45001 ke keselamatan dan kesehatan karyawannya terutama. Nah, jadi kita harus membedakan ya teman-teman. Meskipun sama-sama isu internal, isu eksternal. Oke, itu dari sisi klausul 4.1. Ya, 4. Ini masih 4.1 tadi ya, sudah saya bahas. 4.2 adalah mengenai mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak terkait. Nah, teman-teman coba ingat tadi. Tujuannya ISO 14.000 tadi saya sampaikan ada 3 ya. Pertama adalah bagaimana agar perusahaan kita tidak ada pencemaran. Yang kedua adalah agar perusahaan kita melindungi lingkungan. Yang ketiga adalah agar perusahaan kita patuh sama regulasi. Jadi, interested party-nya, atau pihak terkaitnya, itu berbeda. Meskipun judul klausulnya sama, antara 9.001, 14.000, dan 45.001 ya teman-teman. 14.001 penekanannya adalah kepada masyarakat sekitar. Karena mereka lah yang berdampak kepada pencemaran yang diakibatkan oleh pabrik kita. Oke, 14.001 dampaknya lebih kepada government atau pemerintah karena kita diminta patuh sama regulasi pemerintah. Ya, jadi dalam kita mengidentifikasi klausul 42 teman-teman itu dibedakan. Ada yang namanya pihak utama atau pihak terkait yang utama, ada yang pihak terkait yang supporting. Bagi 14.000, customer itu dianggap sebagai pihak terkait yang sifatnya supporting, gitu. Yang berbeda dengan masyarakat dan pemerintah. Ya, jadi kita mengidentifikasi. Sebagai contoh, misalnya saya ambil contoh, apa sih kebutuhan dan harapan? Oke, kadang-kadang teman-teman suka kebalik-balik antara kebutuhan dan harapan. Oke, kebutuhan itu simpelnya gini teman-teman. Kalau misalnya ini saya suka bikin guyonan kalau kepada bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak kadang-kadang memahami istrinya susah ya, gitu ya. Kenapa? Karena wanita memang susah dipahami, gitu ya. Pertama, misalnya saat weekend istri ngecek nih kebutuhan rumah lemari sembakonya kita. Gitu ya. Ternyata diketahui gula sama beras habis, atau mau habis. Pasti para istri ngomong sama suaminya begini, Pak, ayo kita ke mall, gitu ya, beli sembako. Anggaplah ini belum pandemi COVID ya teman-teman ya, gitu ya. Teman-teman yang bapak-bapak harus paham sebenarnya. Kenapa beli gula sama beras aja perlu ke mall gitu ya. Oke. Ternyata kebutuhannya istri adalah memang beli gula sama beras ya. Tapi harapannya adalah sekalian ke mall itu beli baju sama sepatu baru ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi suka dibilang begini. Sama seperti masyarakat, sama seperti pemerintah kita. Yang namanya kebutuhan itu biasanya di state. Oke, sebagai contoh misalnya pemerintah kita men-state bahwa kita harus patuh terhadap regulasi. Oke, itu adalah kebutuhan. Need. Tapi need ya. Sedangkan expectation atau harapan adalah pemerintah kita pastinya mengharapkan kita punya sistem yang bisa menurunkan kepatuhan kita kepada vendor-vendor kita. Nah, sebagai contoh misalnya ketika Pertamina atau perusahaan oil and gas lain menerapkan CSMS teman-teman, dan mereka punya sistem pengolahan limbah,
pasti mereka juga mengharapkan klien-klien mereka juga menerapkan hal yang sama. Jadi itu bedanya ya teman-teman ya, kebutuhan dan harapan. Jadi kebutuhan dan harapan ini tolong kita identifikasi. Kalau gitu dampaknya bagi kita apa ya? Oh, berarti dampaknya karena pemerintah itu mengharapkan kita sharing knowledge terkait dengan regulasi lingkungan kepada vendor-vendor kita, berarti harus ada sosialisasi kepada vendor secara intens. Oke, butuh biaya nggak? Oh, butuh dong, gitu ya. Anggaplah kalau kita kumpul-kumpul aja butuh kadang-kadang cemilan ya teman-teman. Jadi biaya untuk kumpul-kumpul itu ternyata sosialisasi kepada vendor butuh biaya. Itu namanya dampak. Dampak ada yang negatif, dampak ada yang positif. Oke, saya ingat waktu itu saya pernah menghadiri suatu acara di mana Ciputra Residence ya itu memberikan award kepada beberapa kontraktornya yang berhasil dalam menerapkan HST. Bukan hanya K3 tapi juga Enviro. Ya. Pada saat itu, secara reputasi, Ciputra Residence mendapatkan reputasi yang oke dari pemerintah. Benar kan? Karena mereka berhasil untuk melakukan sharing knowledge atau membantu agar perusahaan-perusahaan lain yang menjadi rekanannya Ciputra ada sebagai ikut menerapkan regulasi. Ya, itu di klausul 4.2. Klausul 43, klausul 44 cenderung sama dengan 9001 dan tidak signifikan, teman-teman. Saya mungkin agak skip saja karena waktu kita terbatas hanya 40 menit. Nah, di klausul 5 sebetulnya ada klausul 51, teman-teman, ya. Cuma saya skip, kenapa? Karena tidak jauh berbeda dengan ISO yang lain, apalagi ISO 9001. Intinya, di ISO 14000, sekarang tidak lagi diwajibkan adanya manajemen representatif. Tidak wajib itu artinya adalah sunnah kalau saya bilang, ya. Tapi kalau teman-teman masih punya gimana? Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya di klausul yang baru ini menekankan fungsinya para manajer-manajer dan para direksi untuk ikut serta ya peduli dalam kegiatan-kegiatan atau program-program manajemen lingkungan. Itu di klausul 51 ya teman-teman. Untuk klausul 52, nah yang saya kasih bold itu adalah terkait statement yang harus ada dalam kebijakan kita. Oke, jadi yang namanya kebijakan lingkungan, kalau dulu versi 2004 itu mengatakan hanya 3 teman yang wajib, yang harus ada di state ya. Pertama adalah dia mencegah pencemaran, kita harus wajib patuh sama regulasi. Yang ketiga adalah kita wajib melakukan continual improvement atau peningkatan terus-menerus dalam sistem manajemen. Hanya untuk 14.000 yang terbaru kita diminta untuk melakukan perlindungan lingkungan. Nah, mungkin teman-teman paham ya bedanya apa pencegahan pencemaran sama perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, kalau kita melakukan pemilahan sampah, ya, kalau kita melakukan pembuangan limbah B3 kita kepada vendor yang sudah punya izin dari KLH, itu baru kita sebut pencegahan pencemaran. Tapi kalau perlindungan lingkungan, itu sebagai contoh yang paling gampang dan simpel adalah kita melakukan penghematan energi, teman-teman, ya, atau kita melakukan 3R ya, reuse ya, recycle ya kan. Nah, itu teman-teman itu yang kita sebut dengan perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran. Itu bedanya ya. Oke. Ini tidak saya masukkan dalam slide yang teman-teman di-share oleh Pak Denny karena bisa jadi nanti ada hak patennya dari klien saya. Kebetulan saya punya klien PPSDM Migas Cepu, ya. PPSDM Migas Cepu menerapkan integrasi antara 9001, 14.000 dan 45.001. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Ada komitmen-komitmen yang tadi saya sebutkan ada 4, itu semuanya dimasukkan oleh PPSDM dalam satu kebijakan. Inilah teman-teman yang era sekarang disebut dengan integrasi. Jadi, integrasi adalah satu kebijakan, tapi mengadopsi beberapa standar. Ya, di sini ada standar 9001, 14.000, dan 45.001. Ya, ini contoh. Baik. Nah, sekarang saya masuk ke klausul 5.3. Klausul 5.3 itu, teman-teman, mengharuskan perusahaan atau organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi ISO 14.000 harus menetapkan job desk. Ya, job desk itu berarti kalau bahasa Indonesianya uraian tugas tanggung jawab ya dan wewenang. Oke.
Nah, bedanya teman-teman dengan ISO 9001 adalah, kalau ISO 9001 yang diminta punya job desk adalah orang-orang yang berpengaruh pada mutu produk. Oke. Sedangkan di ISO 14000, orang-orang yang berpengaruh pada pencemaran atau dampak lingkungan. Nah, jadi siapa sih atau departemen mana sih teman-teman yang ternyata dampak lingkungannya paling besar gitu ya terhadap pencemaran di perusahaan kita? Oke, kegiatan di mana nih yang paling banyak gitu ya. Nah, itulah orang-orang yang kata ISO 14001 wajib untuk punya job desk lingkungan gitu ya. Saya yakin beberapa perusahaan sudah punya job desk, tapi biasanya dalam job desk mereka tidak detail dengan job desk lingkungan. Oke. Ini contoh yang lain dari klien saya yang lain ya. Saya punya klien PLTU Cilacap, teman-teman, atau PT S2P atau Sumber Segara Primadaya. Oke. Kebetulan mereka juga integrasi sama. Teman-teman bisa lihat di sini, ini salah satu job desk untuk asisten manajer maintenance atau pemeliharaan. Di sini mereka punya job desk, ya. Anda teman-teman bisa baca ya di situ ya. Mereka harus mengawasi anak buahnya atau mengawasi proses pekerjaan di departemennya agar tidak menimbulkan pencemaran. Ya. Kenapa? Karena maintenance itu ternyata sisa hasil pekerjaannya kadang-kadang banyak pencemaran ya teman-teman. Sebagai contoh kawat las, cacaran oli, grease dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ternyata di sini adalah mengingatkan bawahannya. Jadi artinya kalau ada anak buahnya melakukan pekerjaan yang ada pencemaran, mereka bertanggung jawab untuk mengingatkan anak buahnya. Oke? Dan yang terakhir adalah di sini dikatakan top manajer maintenance harus bisa menghentikan pekerjaan kalau memang di situ menimbulkan menimbulkan pencemaran. Nah, ini salah satu contoh teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke klausul 6. Semoga teman-teman tadi masih ingat ya terkait dengan isu internal, isu eksternal, kebutuhan dan harapan pihak terkait. Jadi, klausul 61 ini teman-teman itu berhubungan dengan klausul 41 dan 42. Oke. Jadi tadi kita mengidentifikasi isu internal, isu eksternal. Ada nggak dampaknya bagi perusahaan kita? Oke. Sebagai contoh misalnya kita ambil contoh isu eksternal, adanya regulasi baru terkait dengan baku mutu untuk emisi gas buang di pembangkit listrik tenaga termal misalnya ya. Oke, PLTU ya. Nah, regulasi itu sekarang emisinya diturunkan lagi teman-teman, jadi makin ketat. Dampaknya apa bagi para PLTU? Ternyata mau tidak mau mereka harus melakukan pengendalian terhadap cerobong asap mereka. Mereka harus beli sesuatu nih teman-teman, alat ya semacam absorber yang dipasang di tangki mereka, di cerobong asap mereka gitu ya. Tujuannya untuk apa? Agar baku mutu emisi udara yang keluar dari cerobong bisa memenuhi regulasi. Oke, berarti pembelian alat baru di cerobong itu berdampak apa? Negatif, teman-teman. Kenapa? Karena membutuhkan tambahan biaya. Dampak negatif kita sebut dengan resiko. Dampak positif kita sebut dengan peluang. Tapi sekarang bayangkan teman-teman, ketika PLTU tersebut yang sudah beli alat absorber dan dipasang di cerobong asapnya ya, kemudian ya teman-teman, akhirnya emisi gas buang mereka makin oke, memenuhi baku mutu, bisa jadi secara reputasi mereka bisa mendapatkan proper yang lebih bagus misalnya, hijau dan sebagainya. Itu adalah peluang teman-teman. Artinya apa? Pembelian alat ini ternyata berdampak untuk reputasi perusahaan dan sebagainya. Ya. Dan ini ada yang baru teman-teman, yang berbeda dari ISO 9001. Di ISO 14001 ada yang baru yaitu kita mengidentifikasi resiko dan peluang itu dari aspek dan dampak lingkungan yang signifikan. Oke, kalau teman-teman lihat panah-panah melengkung itu, nah jadi pasal yang biasanya yang di 9001 adalah mengidentifikasi yang sebelumnya ya teman-teman, 4142 tadi. Nah, sedangkan di klausul 61 14.000 ini khusus ya teman-teman. Ini di 9001 kebetulan nggak ada. Jadi di 14.001 ada. Aspek dan dampak lingkungan yang signifikan itu harus ditentukan resiko dan peluang. Sebagai contoh, masih di PLTU misalnya ya. Dari
aspek dampak, penilaian aspek dan dampak, terlihat bahwa dampak lingkungan yang signifikan adalah masalah fly ash atau serbuknya ini ya teman-teman, sisanya dari pembakaran batu bara. Oke, kenapa? Karena dia limbah B3. Nah, di situ ada resiko, ada peluang. Oke, resikonya apa? Resikonya biaya pengolahan fly ash makin lama makin mahal. Oke, teman-teman kalau pengen tahu, silahkan tanya sama rekan-rekan yang kerja di PPLI ya. Harganya pakai dolar loh teman-teman untuk buang fly ash. Bayangkan, buang fly ash itu mahal ya. Nah, tapi ternyata ada juga peluang teman-teman. Karena regulasi terbaru di Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata penghasil limbah B3 diperbolehkan untuk menjadi yang namanya pemanfaat ya atau pengolah. Ya, jadi contohnya, jadi beberapa perusahaan-perusahaan PLTU memanfaatkan teman-teman, atau dia juga bisa menjadikan itu CSR. Jadi bahan fly ash itu bisa sebagai bahan penguat dari batako, ya. Jadi atau penguat bagi beton dan sebagainya. Jadi mereka bisa juga untuk peluang. Oke, jadi akhirnya teman-teman ini adalah suatu peluang, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Ini sebenarnya sudah cukup lama teman-teman diterapkan ya. Sebenarnya ada ISO 14000 itu yang versi terdahulu ada yang namanya aspek dan dampak lingkungan. Bagi teman-teman yang belum paham, saya sharing sedikit ya. Aspek lingkungan itu seperti ini loh teman-teman. Aspek itu sumbernya pencemaran. Oke. Pak Denny mohon maaf karena di background di belakang gerimis. Mengganggu tidak Pak? Kalau tidak saya lanjutkan. Kalau mengganggu. Tidak. Silakan lanjutin. Tidak. Oke, terima kasih Pak Denny. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Jadi aspek lingkungan itu bisa jadi ada yang dari jadi kita ngomong pencemaran dulu. Pencemaran itu kan akibat. Oke, yang tidak kita inginkan itu disebut dengan dampak. Penyebabnya disebut dengan aspek. Oke. Sebagai contoh pencemaran air, penyebabnya apa saja teman-teman? Nah, saya ambil contoh. Ya, pencemaran air itu bisa jadi dari limbah cair. Limbah cair itu berarti limbah yang dari proses utama kita, proses produksi kita, ya. Bisa jadi dari cacaran oli di maintenance, ya. Bisa jadi dari limbah MCK. MCK itu berarti mandi, cuci, kakus, ya teman-teman. Yang ada di kantor, karena di kantor ada toilet, ada pantry atau kantin dan sebagainya. Terus ada juga pencemaran tanah, oke, atau kita sebut dengan limbah padat. Apa saja sih penyebabnya atau aspeknya? Ada kardus bekas, ya, ada sampah sisa makanan, ada lampu TL bekas, baterai bekas, dan sebagainya. Ya. Lalu ada juga pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu penyebabnya apa? Nah, atau kita sebut dengan aspek lingkungannya apa? Macam-macam. Ada emisi pembakaran dari sumber yang bergerak, seperti mobil, sepeda motor, ya, forklift. Ada juga yang sumber tidak bergerak, teman-teman, seperti genset, ya, ada emisi gas buangnya, cerobong asap. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian dampak lingkungan selain pencemaran ada lagi satu, yaitu pemborosan sumber daya. Jadi aspeknya pun ada lagi terkait dengan penggunaan energi, ya, baik itu listrik, air. Biasanya kita sebut dengan sumber daya alam yang tidak bisa didaur ulang atau kita sebut dengan non renewable energy, ya. Oke. Nah, dalam klausul tentang aspek lingkungan itu dikenalkan ada klausul baru teman-teman yang namanya life cycle perspective, ya. Nggak sampai life cycle assessment, itu terlalu tinggi teman-teman. Life cycle perspective lebih kepada perspektif, pola pikir, ya. Bagaimana caranya kita mengelola lingkungan tapi di luar pagernya pabrik kita. Oke. Sebagai contoh teman-teman, saya ambil contoh simpelnya begini. PLTU menggunakan bahan baku batu bara. Oke. Sebetulnya dia, sebenarnya kalau kita cuma bilang, yang penting fly ash-nya, hasil pembakaran batu bara dikendalikan ya, itu kita baru bicara pengendalian aspek dampak, yang biasa saja, belum ngomong life cycle. Tapi kalau ketika kita bicara life cycle itu berarti kita berpikir bagaimana batu bara ini mulai dari dihasilkan sampai dikirim ke PLTU. Kalau bisa tidak menyebabkan pencemaran. Sebagai contoh,
ketika PLTU berpikir tentang life cycle perspektif, mereka akan beli batu bara dari perusahaan tambang yang punya proper misalnya, atau yang mereka punya izin pengolahan limbah. Nah itu sebagai contoh teman-teman, karena kita ingin saat proses batu bara dihasilkan tidak ada pencemaran. Oke. Kemudian pada saat proses batu bara dibawa ke PLTU menggunakan kapal, kapalnya itu diminta tidak juga menyebabkan pencemaran ya, di mana ada, jadi misalnya batu bara ditutup dengan terpal yang bagus sehingga tidak ada yang jatuh di laut dan sebagainya. Begitu juga dengan ekspedisi yang membawa dari pelabuhan ke PLTU. Bayangkan teman-teman. Jadi life cycle adalah kita diminta nggak lagi egois. Kita tidak lagi diminta untuk berpikir di rumah kita atau di pabrik kita. Tapi kita diminta berpikir lebih jauh lagi. Jadi bagaimana, kalau dalam istilah bahasa Inggris adalah from cradle, cradle itu buayan, to grave. Jadi dari buayan ke kuburan. Bayangkan, jadi kita disuruh berpikir itu. Jadi bukan hanya berpikir bagaimana kita membeli batu baranya, ya batu baranya dibeli dari pabrik yang aman atau tambang yang aman, dikirim lewat ekspedisi yang aman, tidak ada pencemaran, ya teman-teman. Saat diolah di tempat kita juga batu baranya itu diproses dengan baik dan limbahnya pun dikelola dengan baik. Itu yang disebut dengan life cycle perspective. Jadi hal baru ya teman-teman. Oke. Ini klausul 14.000 yang mirip dengan ISO 45001 teman-teman. Nah besok kalau memang mau join lagi ya dengan kami atau dengan saya, nanti ada tentang ISO 45001 tidak jauh berbeda. Klausul 613, compliance obligation, kita diminta untuk mengidentifikasi regulasi lingkungan yang berdampak bagi perusahaan kita. Ya. Nah, bedanya teman-teman, kalau di K3 sama lingkungan itu simpelnya begini, secara regulasi ya. Kalau di K3, regulasi yang wajib dipatuhi itu yang paling atas. Ya. Jadi misalnya, kayak saya ambil contoh penerapan SMK 3. Ketika kita ada PP 50, lalu ada Permenaker, gitu ya, atau ada Permen SDM misalnya tentang SMKP, ya, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, yang harus dipatuhi dulu yang mana? Yang PP 50 teman-teman, karena tingkatannya lebih tinggi. Oke, tapi kalau lingkungan berbeda. Ketika ada regulasi yang namanya Permen LH atau Kepmen LH, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketika mereka mengeluarkan regulasi mengenai baku mutu limbah cair untuk industri pangan, misalnya ya, ternyata ada SK Gubernur Jatim mengeluarkan tentang hal yang sama, baku mutu tentang industri pangan misalnya, yang kita patuhi adalah yang bawah teman-teman. Itu bedanya 14, yang regulasi lingkungan ya. Jadi teman-teman wajib mengidentifikasi regulasi itu sampai kepada regulasi di level SK daerah atau provinsi, dan kalau memang ada di kabupaten atau kota itu harus dilihat. Kenapa? Karena yang tahu daya tampung ekologisnya di masing-masing daerah adalah teman-teman pemerintah daerah. Jadi itu bedanya. Klausul 613 kita hanya diminta untuk mengidentifikasi, ya. Nah, sekarang di klausul 614 adalah teman-teman diminta untuk bikin yang namanya pengendalian selanjutnya. Oke, nanti kapan-kapan kalau setelah ikut yang free webinar, mungkin nanti Media Tama akan coba bikin training yang sertifikasi, artinya yang ada sertifikat kehadiran internal dari Media Tama, teman-teman ikut misalnya 4 jam atau 6 jam. Nah, di situ kita akan bahas teman-teman lebih detail mengenai bagaimana sih mengidentifikasi aspek lingkungan yang signifikan, ya. Intinya ketika ada aspek lingkungan yang signifikan, misalnya contoh tadi saya contohkan ada PLTU, ada fly ash. Fly ash ini adalah aspek lingkungan yang signifikan, maka ini wajib ada pengendalian selanjutnya. Artinya pengendalian itu harus berbeda dengan pengendalian saat ini. Jadi artinya contoh, dulu kita pengendaliannya cuma sekedar buang ke vendor yang punya izin. Sekarang kalau bisa kita pengendaliannya lebih bagus lagi teman-teman. Misalnya contoh kita menjadi pengelola. Kita coba daur ulang menjadi batako dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian yang lainnya lagi adalah kita diminta untuk menentukan tindak lanjut apa saja sih yang kita belum patuh, ya. Begitu juga resiko dan peluang tadi ya teman-teman, yang mana yang signifikan kita harus
Jadi setelah kita bikin risk assessment ya teman-teman, kita lihat resiko sistem manajemen tadi, misalnya contoh, ternyata kita wajib membuat yang namanya sosialisasi mengenai ketentuan lingkungan kepada vendor. Jadi kita bikin seminar atau meeting dengan vendor kita, ya, karena tadi ada resiko vendor kita ternyata melakukan pencemaran lingkungan gitu ya saat datang ke pabrik kita. Nah, berarti itu ada yang namanya resiko, karena dia butuh biaya lebih, ya, tapi juga ada peluang. Nah, resiko-resiko yang signifikan, ya, peluang-peluang yang signifikan, itu sebaiknya kita lakukan yang namanya pengendalian selanjutnya. Jadi kita punya ide, ya, kita punya rencana pengendalian, ya. Intinya teman-teman, kita sesuaikan dengan wewenang kita. Kalau wewenang kita cuma levelnya staff, ya, levelnya supervisor, hanya bisa mengusulkan, monggo, usulkan. Ya, jangan diam saja, usulkan. Urusan nanti tidak disetujui, silahkan wewenangnya adalah di top manajemen, para manajer-manajer departemen. Ya, misalnya, oh, kayak untuk menjadikan fly ash itu menjadi bahan baku batako, kayaknya berat deh, susah gitu ya teman-teman. Program CSR-nya harus berat nih. Nah, misalnya contoh akhirnya programnya kita nggak disetujui nih, nggak apa-apa, nggak usah baper ya. Biasa aja, kan mereka top manajemen, mereka yang punya wewenang, ya. Oke. Nah, intinya teman-teman masih sama seperti ISO 9001 dan ISO 45001. Intinya dari aspek lingkungan yang signifikan, kita diminta untuk membuat sasaran lingkungan. Oke. Sasaran lingkungan itu kalau bisa indikatornya jelas dan terutama fokus kepada apa saja pencemaran-pencemaran yang terjadi di kita. Contoh yang paling gampang. Jadi teman-teman kalau bikin sasaran lingkungan, jangan cuma nihil pencemaran gitu ya. Waduh, itu mah saya nggak pernah kali sama saya nanti ya. Kalau bikin sasaran lingkungan harus yang agak kece ya. Contohnya di sini saya sudah kasih contoh. Misalnya kuantitas emisi pencemaran udara, misalnya jumlah SO2, CO2, itu berapa sih yang keluar dari cerobong asap, target kita berapa? Oke. Atau ketika kita punya target penghematan energi, oke, berarti kalau gitu ada berapa persen penurunan penghematan energi, pemakaian energi dari tahun lalu ke tahun sekarang. Nah, persentasenya berapa? Begitu ya teman-teman ya. Kemudian limbah yang didaur ulang, oke. Dulu kita cuma bisa daur ulang menjadi kompos ya dari sisa makanan kantin, mungkin hanya sedikit. Nah, harusnya ada peningkatan. Ya, jadi harapannya yang namanya sasaran lingkungan inline dengan kebijakan kita, yaitu kita selalu melakukan yang namanya improvement ya atau peningkatan. Oke. Yang namanya sasaran itu harus ada program atau cara untuk mencapainya ya. Kalau saya suka bikin guyonan, biasanya teman-teman para jombloan dan jomblowati ya suka punya target, saya ingin menikah nih. Oke, nikahnya kapan? 2022, Bu. Oke, ya. Terus yang maunya seperti apa nih calonnya? Nah, udahlah Bu, yang penting cowok gitu ya. harus punya yang spesifik, harus punya program ya teman-teman. Jadi harus punya perencanaan. Jadi misalnya apa sih yang harus dilakukan ya untuk bisa menikah di tahun 2022 dan sebagainya. Jadi sama teman-teman, ketika kita punya target, sebagai contoh saya punya sasaran di sini adalah menurunkan konsentrasi emisi NOx pada gas buang boiler di tahun 2017 sesuai dengan Permen LH nomor 7 tahun 2007 ya. Nah, harus ada programnya. Programnya kita mau bikin apa? Nah, ini adalah contoh program ya yang harus kita lakukan agar tercapai itu sasaran tahun 2017.